Dikisahkan bahwa pada tahun 2048, bumi mulai hampir kehabisan sumber daya akibat jumlah populasi manusia yang sudah terlalu banyak. Dalam upaya untuk menanggulangi hal ini, pemerintah dunia memulai sebuah program ilmiah baru yang secara genetik akan memodifikasi 14 tentara sukarelawan agar tubuh mereka bisa beradaptasi di salah satu bulan planet Saturnus yang bernama Titan dengan harapan nantinya mereka bisa memulai peradaban baru di sana. Ke-14 sukarelawan itu bersama keluarganya kemudian dipindahkan ke sebuah komplek perumahan khusus yang tergolong cukup mewah karena dilengkapi teknologi-teknologi canggih. Salah satu sukarelawan sekaligus seorang mantan pilot bernama Rick pindah ke rumah itu bersama istrinya Abigail serta putra mereka yang bernama Lucas. Rick sendiri pernah mengalami sebuah insiden yang membuatnya harus bertahan hidup selama 3 hari di gurun Suriah tanpa makan dan minum. Sehingga atas ketangguhannya inilah kepala program penelitian bernama Dr. Collingwood menaruh banyak harapan kepada Rick untuk keberhasilan eksperimen tersebut. Baik Rick maupun Abigail bersedia melakukan ini semata hanya agar putra mereka bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik. Meski pada dasarnya Abigail mengakui kalau dia sedikit khawatir dengan kondisi Rick nantinya. Namun Dr. Collingwood segera menegaskan bahwa meski hal itu mungkin saja terjadi, Abigail tidak perlu khawatir. Karena yang dibutuhkan Rick hanyalah perawatan yang tepat untuk membuat semuanya baik-baik saja. Singkatnya, dalam sebuah pertemuan para sukarelawan, Dr. Collingwood memulai acara dengan melakukan presentasi mengenai program ini. Menjelaskan bahwa meskipun Titan diduga dapat menunjang kehidupan, namun di sana terdapat lautan metana serta atmosfer yang kaya akan nitrogen. Yang selain membuat manusia kesulitan bernafas, suhu udara di Titan juga terlalu dingin untuk bisa ditinggali. Sehingga inilah alasan mengapa alih-alih melakukan terraforming, mereka lebih memutuskan untuk memodifikasi manusia secara genetik agar bisa beradaptasi dengan karakteristik alami Titan. Setelah presentasi itu selesai, para sukarelawan diberi kartu pengenal yang bisa memberi akses penuh ke seluruh ruangan. Mereka juga dibawa ke laboratorium untuk mendapatkan suntikan pertama dari 300 suntikan yang akan mereka dapatkan selama beberapa minggu ke depan. Sejak hari itu, keluarga Rick memulai rutinitas baru mereka seperti biasa. Lucas pergi ke sekolah, Abigail mengurus rumah, dan Rick terus mendapatkan suntikan selama perawatannya. Semua keluarga dari masing-masing para sukarelawan dengan cepat mulai mengenal satu sama lain dan saling mengadakan acara bersama untuk mempererat keakraban mereka. Suatu hari setelah Dr. Freya menyatakan bahwa hari ini adalah hari terakhir mereka untuk bisa mengkonsumsi alkohol, para sukarelawan ini tidak menyia-nyiakan waktu untuk segera mengkonsumsi alkohol sebanyak mungkin. Akan tetapi tanpa disangka, hal itu justru membuat Rick tiba-tiba menderita demam di malam harinya. Beruntung Abigail ada di sana untuk membantu Rick meminum obat dan menemaninya di sepanjang malam. Hingga beberapa waktu kemudian, Dr. Collingwood merasa sangat senang dengan perkembangan sampel DNA dari para sukarelawan, yang mengartikan bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk melakukan tes yang lebih besar. Kelompok ini kemudian diminta untuk selama mungkin berendam di dalam air tanpa bantuan dari tangki oksigen. Yang secara mengejutkan, setelah 40 menit berlalu, Rick menjadi orang terakhir yang masih bertahan di dalam air. Bahkan dia merasa sangat nyaman untuk mulai berenang di dalam kolam. Dan yang lebih mengejutkan, Rick tidak berenang seperti manusia normal. Dia berenang dengan sangat cepat sambil bergerak layaknya seekor lumba-lumba. Malam harinya, Rick sempat memamerkan kemampuan barunya ini kepada Abigail yang segera menyadari adanya keanehan pada pembuluh darah Rick yang tiba-tiba saja berubah menjadi hitam. Namun, dia segera mengabaikan hal itu sebab tidak lama setelahnya pembuluh darah Rick kembali normal. Beberapa hari kemudian, para sukarelawan menjalani operasi pertama mereka, dan salah satu istri bernama Ryan mendekati Abigail untuk menceritakan kekhawatirannya mengenai apa yang akan terjadi kepada suaminya. Namun, Abigail segera menghiburnya dengan mengingatkan bahwa para relawan akan menyelamatkan umat manusia, dan yang lebih penting, demi masa depan anak-anak mereka. Tidak lama setelah itu, Rick keluar dari operasi dalam keadaan sehat dan segera kembali ke rumah untuk terus menghabiskan waktu bersama keluarganya. Abigail senang melihat Rick sehat, namun dia juga khawatir tentang potensi efek samping yang dibacanya dalam buku panduan program. Dan bahkan secara perlahan, Rick mulai mengalami perubahan yang lain, di mana tubuhnya mulai merasakan panas sehingga membuatnya harus terbangun di malam hari untuk mengambil beberapa es. Berikutnya, eksperimen berbeda terus berlanjut, yang meliputi berlari menggunakan topeng untuk mensimulasikan atmosfer Titan, serta berenang dalam waktu yang cukup lama di dalam air yang membeku. Beberapa sukarelawan tidak tahan dengan eksperimen ini dan memutuskan untuk menyerah lebih awal.
Namun dalam kasus sukarelawan lain yang bernama Telly, dia cukup keras kepala untuk memaksakan diri tetap berada di dalam air meski tubuhnya sudah mencapai batas. Menyadari hal itu, Rick pun berusaha membantunya dengan mengajari Telly cara bermeditasi di bawah air. Singkatnya, setelah tes selesai, para sukarelawan yang sedang berada di kamar mandi segera menyadari bahwa rambut mereka mulai rontok. Bersama dengan itu, salah satu sukarelawan lain tiba-tiba berteriak histeris dengan tubuh kejang sembari memuntahkan darah. Para dokter segera datang untuk menolongnya, namun sayang tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan nyawa sukarelawan tersebut. Sehingga kejadian ini menjadi kasus kematian pertama dalam kelompok tersebut. Para sukarelawan kemudian mengadakan pertemuan untuk membahas apa yang terjadi kepada rekan mereka. Beberapa di antaranya mulai khawatir bahwa kejadian yang sama nantinya juga akan terjadi kepada mereka. Namun yang lain segera mengingatkan bahwa dari awal mereka sudah tahu bagaimana eksperimen ini berjalan dan bagaimana resikonya. Sehingga untuk menenangkan diri, mereka semua pun memutuskan untuk kembali menenggak alkohol meski pada dasarnya mereka tidak lagi diizinkan untuk mengkonsumsinya. Hingga ketika makan malam sedang berlangsung, secara tak terduga seorang sukarelawan bernama Zen tiba-tiba mengalami gangguan dan langsung menyerang Ryan tanpa alasannya jelas. Beruntung orang-orang segera menahan Zen sampai dia tenang, sementara Ryan dibawa pergi oleh Abigail. Keesokan harinya, Dr. Freya datang ke lingkungan untuk memberikan obat tambahan kepada para sukarelawan, di mana obat tersebut berfungsi untuk menghindarkan mereka dari masalah yang sama seperti yang dialami oleh Zen serta wanita yang telah meninggal. Abigail yang menyadari bahwa obat tersebut memiliki kandungan dosis yang cukup tinggi, lantas meminta untuk berbicara dengan Dr. Collingwood. Akan tetapi, Freya tidak bisa mengabulkan permintaan itu karena Collingwood saat ini sedang ada kesibukan. Malam harinya, Rick tiba-tiba mengalami mual dan memuntahkan darah dari mulutnya. Abigail yang mulai mencurigai eksperimen ini lantas secara diam-diam mengambil sampel darah yang dimuntahkan oleh Rick. Dan ketika dia sedang berkeliling untuk mengunci rumah, Abigail baru menyadari bahwa selama ini ada kamera tersembunyi yang tersebar di dalam rumahnya, yang memungkinkan orang-orang dari program untuk bisa mengawasi mereka sepanjang waktu. Berikutnya, Abigail menjadi semakin dibuat khawatir ketika mendapati kulit Rick yang mulai mengelupas serta rambutnya yang secara perlahan mulai rontok. Untuk itu, di keesokan harinya, dia melakukan penelitian pada darah Rick dan menemukan bahwa darahnya kini telah berubah menjadi hitam. Beberapa waktu kemudian, para sukarelawan menjalani prosedur besar lainnya yang terdiri dari membuat mata mereka mirip dengan mata kucing sehingga nantinya mereka dapat melihat di dalam kegelapan. Dan meski operasi itu berjalan dengan baik, namun Rick harus tetap menjaga matanya dengan perban untuk sementara waktu. Akan tetapi di malam harinya tiba-tiba Rick mengerang kesakitan dan matanya mulai mengeluarkan darah. Untuk itu dia pun segera dilarikan ke laboratorium guna mendapatkan perawatan intensif. Dan setelah mendapat kabar bahwa luka Rick hanya berlaku sementara, Abigail memutuskan untuk kembali pulang dan mengemasi beberapa pakaian ganti untuk Rick. Namun saat itu dia mendapati bahwa ada beberapa tentara yang sedang mengepung rumah Zen. Dan meskipun dia tidak diizinkan untuk masuk, namun Abigail bisa melihat dengan jelas bahwa Ryan telah meninggal karena dilempar keluar dari jendela oleh Zen yang telah bermutasi. Setelahnya, Abigail yang kembali ke laboratorium secara diam-diam mengambil kartu akses milik Rick untuk dia gunakan masuk ke dalam ruangan Dr. Collingwood. Di sana, dia menemukan semua berkas yang menunjukkan bahwa para sukarelawan telah dengan sengaja diresapi DNA hewan untuk mencapai langkah evolusi yang disebut sebagai Homo titanians. Di sisi lain, Collingwood sedang mengadakan pertemuan dengan Kolonel Solano serta beberapa orang-orang dari NASA, yang meminta agar eksperimen Dr. Collingwood segera dihentikan karena dianggap bahwa program tersebut sebagai ilmu pengetahuan yang tidak terbukti. Akan tetapi, Dr. Collingwood menolak permintaan itu karena Pentagon masih mendukung penuh eksperimen yang sedang dia lakukan. Setelah pertemuan itu, Collingwood menemui Rick yang telah siap dipulangkan untuk memberitahunya bahwa penglihatan Rick akan kembali dalam waktu 24 jam. Lebih lanjut, Collingwood mengungkapkan bahwa apa yang terjadi kepada Zen hanyalah karena mereka telah salah memperhitungkan daya otak dalam memproses kemampuan indera yang ditingkatkan. Meski begitu, dengan sedikit operasi khusus, Collingwood yakin bahwa keadaan Zen akan membaik. Abigail yang terkejut dengan hal ini lantas menuntut agar Collingwood mengungkapkan sebenarnya. Yang pada akhirnya Collingwood pun mengakui bahwa mereka telah menyuntikkan DNA hewan ke dalam tubuh para sukarelawan. Dan meski dia tidak bisa menjamin bahwa itu akan berhasil, namun Rick harus tetap melalui semua prosedur ini untuk membuatnya bisa bertahan hidup. Sehari kemudian, Rick melepas perban untuk memastikan penglihatannya baik-baik saja.
Dan secara mengejutkan, kini dia dapat melihat setiap detail dalam kegelapan yang membuat Rick menjadi sangat terkesan dan lantas menelpon Collingwood untuk menginformasi bahwa dia akan melakukan prosedur selanjutnya. Sementara para keluarga tinggal di rumah, semua sukarelawan menjalani operasi besar berikutnya yang membuat sebagian dari mereka satu persatu mulai meninggal akibat komplikasi. Sehingga kini hanya menyisakan Rick serta Telly yang berhasil bertahan dari operasi tersebut dan hidup tanpa masalah apapun. Hingga keesokan harinya, suami Telly yang bernama Andrew bersama Abigail serta Lucas yang berkunjung ke laboratorium segera dikejutkan dengan kondisi Rick serta Telly yang telah bermutasi menjadi sosok makhluk aneh. Mereka berdua berkomunikasi melalui kontak sentuhan dalam frekuensi rendah yang tidak bisa didengar oleh manusia. Melihat ini tentu membuat Abigail menjadi sangat hancur, terlebih setelah Collingwood datang untuk memberinya cincin pernikahan milik Rick. Dalam hari berikutnya, Rick mengalami kesulitan untuk mengenakan pakaian manusia, dan ketika Abigail mencoba untuk membantu, Rick justru tanpa sengaja memukulnya. Yang tentunya hal ini membuat Abigail ketakutan dan mulai menjauhkan diri dari sang suami. Rick sendiri menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam kolam renang karena dia merasa lebih nyaman di sana daripada di dalam rumah. Suatu malam setelah menidurkan Lucas, Abigail sempat melihat Telly yang memasuki taman dengan tangan berlumuran darah. Rick tidak terlihat terganggu dengan hal ini dan malah mendekati Telly untuk kemudian berkomunikasi melalui beberapa tentakel aneh yang keluar dari jari-jari mereka. Pada saat itu, beberapa tentara tiba-tiba datang dan menembak Telly menggunakan obat penenang untuk kemudian berusaha menjatuhkannya. Namun nyatanya obat tersebut tidak cukup untuk melumpuhkan Telly yang seketika itu melakukan perlawanan. Akibatnya para tentara terpaksa menembak mati Telly sebelum kemudian berusaha menangkap Rick. Sadar bahwa keributan semakin membesar, Abigail bergegas keluar untuk menghentikan Rick. Namun sayang, dia terlambat karena Rick telah menghabisi seluruh militer sebelum kemudian memutuskan untuk melarikan diri. Akibat dari peristiwa itu, Kolonel Solano segera mengerahkan pasukannya untuk menangkap Rick, sedangkan Abigail serta Lucas untuk sementara waktu dipindahkan ke pangkalan demi keselamatan mereka berdua. Akan tetapi, di sana Abigail justru secara diam-diam pergi dan bergegas menuju tempat yang biasa dia kunjungi bersama Rick. Dan mengejutkannya, Rick benar-benar ada di sana. Abigail berusaha mendekati suaminya untuk membuktikan bahwa dia tidak takut lagi. Namun saat itu tiba-tiba helikopter militer menemukan keberadaan mereka dan dengan cepat menjatuhkan keduanya. Abigail kemudian terbangun di pangkalan bersama dengan Collingwood di sisinya yang menjelaskan bahwa mereka terpaksa melakukan ini demi kebaikan Abigail. Karena Pentagon akan segera menghentikan program yang mengartikan bahwa tidak lama lagi mereka akan segera mengirim Rick ke Titan. Karena dari penelitian yang dilakukan kepada Telly, diketahui bahwa atmosfer bumi telah membuat para sukarelawan menjadi gila dan mendorong mereka untuk melakukan pembunuhan. Meski begitu, mereka juga tidak bisa memaksa Rick untuk pergi ke Titan karena akan bisa membahayakan dirinya sendiri. Sehingga Dr. Collingwood meminta bantuan dari Abigail untuk meyakinkan Rick. Collingwood juga meminta Abigail untuk memberi Rick suntikan quetiapine yang berfungsi sebagai lobotomi kimia untuk menghapus semua ingatan Rick. Abigail dengan enggan melakukan permintaan itu sehingga dia dengan sengaja menjatuhkan suntikan tersebut sebelum kemudian mengambilnya kembali. Setelahnya, Abigail pun masuk ke dalam ruangan Rick ditahan untuk memberinya suntikan tersebut. Namun tanpa disadari, nyatanya Abigail sebenarnya telah menukar suntikan yang diberikan kepadanya, yang membuat Rick seketika itu terlepas dan membuat kekacauan lainnya di pangkalan. Tidak lama setelahnya, Abigail serta Lucas yang dipandu oleh Freya untuk pergi melalui pintu belakang mendadak bertemu kembali dengan Rick yang sedang terluka parah. Lucas dan Abigail segera memeluknya untuk membuktikan bahwa mereka tidak takut. Namun saat itu Collingwood bersama para militer mulai berdatangan untuk mengepung mereka. Di sana Collingwood meminta agar Abigail segera pergi karena kalau tidak, para tentara akan menembak semua orang. Namun Abigail yang dipenuhi amarah menolak permintaan tersebut, sehingga membuat Collingwood meminta para tentara untuk melepaskan tembakan. Namun saat itu, Solano berdiri di depannya, sembari mengatakan bahwa dia tidak akan menembak wanita serta anak kecil yang tidak bersenjata. Dan yang terjadi berikutnya, justru Collingwood lah yang ditahan oleh para militer. Singkat beberapa waktu berikutnya, Abigail bersama Freya menjadi staf peneliti pada proyek Titan II dengan menggunakan metode yang lebih etis untuk menyelamatkan dunia. Sementara Rick yang berhasil dikirim ke Titan secara perlahan mulai beradaptasi dengan rumah barunya. Ya, seperti yang kalian lihat, video kali ini saya tidak menyematkan potongan scene filmnya karena akhir-akhir ini konten seperti ini mendapatkan banyak masalah dengan copyright atau bahkan langsung strike.
Dan karena kemungkinan tidak lama lagi channel ini akan menghilang karena dihapus oleh YouTube, saya minta bantuan kepada teman-teman semuanya untuk ikut subscribe ke channel Alur Cerita Game Avazea. Karena nanti kalau channel ini sudah benar-benar menghilang, saya akan lebih fokus di sana. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Silahkan like kalau suka videonya, silahkan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.